Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah seorang brother. Intinya dia itu tanya tentang kalau misalkan cewek itu pemalu atau pendiam dan susah diajak jalan gimana. Intinya seperti itu. Pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan dulu apakah si doi itu benar-benar suka sama kamu atau tidak, atau tertarik nggak sih sebenarnya dia sama kamu. Takutnya kamu itu hanya dipermainkan. Ada 3 ciri yang harus dipenuhi ketika cewek itu memang benar-benar suka atau tertarik sama kamu. Pertama, dia itu berani ngechat dan telepon duluan, dalam tanda petik responsif. Nah, kamu bisa cek tuh hubungan kamu sama dia itu gimana. Apakah dia udah berani telepon duluan, ngechat duluan, sudah berani nanya segala hal tentang kamu, udah komunikasi kamu itu dua arah. Jadi dia nanya sama kamu, dia juga jawab pertanyaan kamu. Jadi kamu nggak wawancara sama dia, dia itu responsif. Kalau misalkan ini udah terpenuhi, oke, kita masuk yang ke selanjutnya. Yang kedua itu kalau cewek suka sama kamu, dia pasti mau diajak jalan. Kenapa? Nanti gue akan jelasin. Yang ketiga, dia mau berinvestasi sama kamu. Nah, kalau cewek udah mau diajak jalan, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah kamu harus minta cewek itu berinvestasi sama kamu. Kalau dia mau berinvestasi sama kamu, dia mau berkorban untuk kamu, lah itu berarti dia benar-benar suka dan sayang sama kamu. Kalau cewek tidak melakukan 3 hal ini, udah pasti dia nggak cinta sama kamu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa sih cewek pemalu atau pendiam itu susah diajak jalan? Sebenarnya jawabannya simpel, ya karena dia nggak suka sama kamu. Karena kenapa? Cewek yang suka sama kamu pasti mau diajak jalan, titik. Kuncinya di situ, bro. Gue akan kasih analogi seperti ini. Misalkan cewek kamu itu diajak jalan sama Iqbal Ramadan, si Dilan, atau diajak jalan sama anggota BTS, kira-kira dia mau nggak? Pasti dia mau jalan, bro. Kenapa cewek itu mau jalan sama Dilan, mau jalan sama BTS? Ya karena dia suka sama kedua orang tersebut gitu. Kenapa dia nggak mau jalan sama kamu? Ya karena dia nggak suka sama kamu. Sesimpel itu, bro. Kalau misalkan cewek itu diajak jalan sama Iqbal, si Dilan, atau anggota BTS, dia nggak mau, nah berarti dia memang punya prinsip. Tapi kalau misalkan dia diajak jalan sama Dilan atau BTS, dia pasti mau, ya itu kan tanda bahwa kok dia mau diajak jalan sama Dilan sama BTS sedangkan kamu nggak. Kenapa alasannya? Ya karena dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu. Sesimpel itu, bro. Jadi saran gue adalah jangan mencari cewek yang cuek, pendiam, susah diajak jalan, atau dalam bahasa gue itu disebut sebagai cewek yang konservatif, atau bisa juga disebut cewek yang manipulatif. Kenapa? Karena dia memanipulasi kamu seakan-akan kamu itu merasa bahwa dia suka sama kamu, sehingga kamu itu mencurahkan segala perhatian kamu, segala effort kamu untuk dia. Karena gini, bro, cewek itu paling pinter membolak-balikkan perasaan. Apalagi kalau cewek itu sudah punya banyak pengalaman sama banyak cowok. Kamu coba bayangin aja, satu orang cewek itu biasanya dideketin minimal 3-5 orang. Sehingga pengalamannya dia untuk mempermainkan kamu itu pasti lebih banyak. Kenapa? Karena ya dia dideketin banyak cowok, akhirnya pengalamannya tambah banyak kan. Sesimpel itu, bro. Makanya gue selalu bilang hindari cewek yang cuek, hindari cewek yang tidak tertarik sama kamu. Kalau kamu ngechat dia aja jarang balas, apalagi dia nggak pernah ngechat dan telepon duluan, itu tanda bahwa doi nggak tertarik, bro, sama kamu. Intinya gitu. Karena gini, bro, cewek-cewek yang konservatif itu dia nggak cocok sama kamu gitu. Kalau diajak jalan aja nggak bisa, ya terus gimana mau pendekatan, gimana mau hubungan kamu bisa mesra kan? Sesimpel itu. Jadi carilah cewek yang satu level sama kamu, mungkin satu background sama kamu, sehingga kamu nggak perlu ribet-ribet dan repot-repot ngurusin masalah seperti ini. Jadi hindarilah hal-hal yang berbeda sama kamu gitu. Misalkan kamu suka ini, ya mungkin kamu cari aja cewek yang memang satu background sama kamu, satu budaya sama kamu, satu agama sama kamu. Agar apa? Agar hal-hal konyol seperti ini tidak terjadi.
karena itu bikin ribet gitu. Karena kebanyakan cowok itu gagal untuk dapetin cewek itu bukan karena cowoknya jelek, bukan, tapi karena salah target aja. Karena kebanyakan cowok itu nembak cewek-cewek yang konservatif, sehingga cewek-cewek konservatif atau cewek-cewek yang manipulatif ini kan cewek-cewek yang nggak cocok sama background kamu, nggak cocok sama latar belakang kamu, sehingga kalau diajak jalan susah. Dan kamu juga harus berpikir bahwa cewek yang mau diajak jalan itu bukan berarti cewek itu jelek atau cewek itu tuh nggak baik, enggak. Karena banyak cewek yang mau diajak jalan itu orangnya baik, orangnya humble, orangnya ramah gitu. Jadi kamu harus ingat bro, pilihlah cewek yang sesuai dengan level kamu, sesuai dengan background kamu, sesuai dengan budaya kamu. Gue yakin itu pasti ada bro, tinggal kamu mau nyari atau tidak. Nah pertanyaannya adalah kalau nyari cewek itu, kalau kamu belum punya banyak pengalaman, belum punya banyak circle, itu mungkin agak kesusahan. Tapi kalau kamu pengen punya cewek nanti gampang, ya kamu harus perbanyak komunitas, perbanyak bergaul ke beberapa tempat, sehingga kamu itu punya circle yang luas. Kalau kamu punya circle yang luas, komunitas yang bagus, nyari cewek itu gampang bro. Dan ingat nasihat gue, jangan pernah mencari atau PDKT sama cewek konservatif, cewek yang cuek, cewek yang pasif, cewek yang pendiam, cewek yang susah diajak ngobrol. Kenapa? Karena cewek-cewek seperti itu nggak cocok sama background kita, nggak cocok sama background kamu. Kalau kamu pengen nyari cewek yang soleha, yang mungkin hafal Al-Quran, ya kamu carinya di pesantren. Kamu harus menjadi orang yang taat juga. Lah kalau kamu aja sholat nggak pernah, terus kamu mengidamkan cewek soleha, itu kan nggak masuk akal, nonsen gitu loh. Kalau kamu misalkan orangnya agamis gitu, ya kamu lebih baik milih dengan pendekatan ta'aruf gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu bro. Gue pribadi itu menganut sebuah mazhab yang ya gue memandang istilahnya PDKT ya seperti gue memandang ya biasa aja gitu. Ada orang yang mazhabnya lain, memandang bahwa PDKT atau pacaran itu nggak boleh, ya itu terserah mereka gitu. Setiap orang punya pandangannya masing-masing dan itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Dan di sini gue nggak mau menghakimi, gue hanya menunjukkan jalan. Kalau kamu pengen nyari cewek yang agamis, silahkan kamu lewat jalur ta'aruf gitu. Kalau kamu pengen nyari cewek atau nyari pacaran, ya gue akan kasih tahu caranya, itu aja. Gue nggak akan menghakimi siapapun, tapi gue akan menunjukkan caranya begini, begini, dan begini. Sesimpel itu bro. Kenapa? Karena kita udah dewasa. Dewasa itu artinya kamu bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Dan kamu ngerti konsekuensinya. Ada pertanggungjawabannya di situ bro. Semoga bermanfaat dan semangat bro.